Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erik Dacatri dengan NIM 2005006 dari Departemen Pendidikan Warsekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Penelitian Pendidikan 2. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya, di mana yang berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada program paket C di SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang. Dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Dr. Setiawati MSI. Yang pertama akan saya bahas pada bab 1 yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan awal dalam mensejahterakan hidup. Melalui pendidikan diharapkan mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan tidak akan pernah lepas dari mendapatkan ilmu, mencari ilmu, serta membagi ilmu. Pendidikan merupakan hak untuk setiap individu yang ada di dunia, sejalan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Baik pendidikan formal maupun non-formal, pada proses pembelajarannya tentunya sangat dibutuhkan kreasi sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam melaksanakan pembelajaran. SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang merupakan salah satu sanggar kegiatan belajar yang ada di Kota Padang, yang mana salah satu programnya yaitu Pendidikan Kesetaraan Paket C. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, terdapat ketidaksesuaian terhadap minat belajar peserta didik, di mana pada proses pembelajarannya para peserta didik masih kerap kali berbicara dengan temannya, serta terdapat peserta didik yang tidak hadir, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung kurang kondusif. Para tutor yang kerap kali terpaku pada materi yang kemudian kurang memperhatikan para peserta didiknya, serta kurang memperhatikan kebutuhan dari peserta didiknya, merupakan salah satu penyebab kegagalan atau kurang kondusifnya suatu pembelajaran. Dengan demikian, minat belajar peserta didik kurang diperhatikan, sehingga pembelajaran yang berlangsung kurang kondusif. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang sama setiap kali tentunya akan menimbulkan kebosanan dalam belajar, sehingga demikian diperlukan sesuatu untuk menarik minat belajar peserta didik. Penggunaan yang simpel juga menjadi alasan media pembelajaran WhatsApp diterapkan, karena pada SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang, pada program kesetaraan paket C, peserta didiknya masih awam dalam menggunakan teknologi dan media pembelajaran lainnya. Sehingga penggunaan yang mudah dan simpel diperlukan sebelum menentukan media pembelajaran yang akan digunakan untuk menarik minat belajar peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi minat belajar pada kesetaraan paket C. Yang pertama, proses pembelajaran yang terkesan monoton. Yang kedua, kurangnya kreasi dalam penggunaan media dalam pembelajaran. Yang ketiga, tutor kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Serta yang keempat, peserta didik yang kurang memiliki keinginan untuk belajar. Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah pada solusi dari permasalahan, maka peneliti membataskan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan,
kurangnya penggunaan media pembelajaran di kesetaraan paket C SPNF SKB wilayah 1 Kota Padang. Dengan beberapa batasan dalam meningkatnya minat belajar peserta didik, yaitu yang pertama, penelitian akan dilaksanakan di kelas paket C pada tahun pelajaran 2022. Yang kedua, media yang digunakan adalah media pembelajaran WhatsApp, yang mana pada media tersebut akan dijadikan sebagai ajang bertukar informasi antara tutor dan peserta didik untuk membahas pembelajaran. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam kegiatan penelitian, sebab masalah merupakan objek yang akan diteliti dan dicari jalan keluarnya melalui penelitian. Berarti tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada program paket C di SPNF SKB wilayah 1 Kota Padang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C di SPNF SKB wilayah 1 Kota Padang pada penggunaan media pembelajaran WhatsApp. Yang kedua, untuk melihat pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C di SPNF SKB wilayah 1 Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis di sini, yaitu bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C. Sedangkan manfaat praktisnya, yaitu yang pertama bagi pendidik, penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam menggunakan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C. Sedangkan pertanyaan penelitian, yang pertama yaitu bagaimana minat belajar peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran WhatsApp pada kesetaraan paket C di SPNF SKB wilayah 1 Kota Padang. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C di SPNF SKB wilayah 1 Kota Padang. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Dalam definisi operasional ini saya menjelaskan mengenai dua. Yang pertama, media pembelajaran WhatsApp dan minat belajar. Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Yang pertama, media pembelajaran WhatsApp. Reiser dan Dempsey tahun 2012 memandang media pembelajaran sebagai peralatan fisik untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Artinya di sini segala hal yang dapat membantu menyajikan pembelajaran dapat disebut sebagai media pembelajaran. Karena media pembelajaran sendiri adalah untuk membantu jalannya proses pembelajaran. Media WhatsApp merupakan salah satu media untuk bertukar pesan. WhatsApp adalah media yang umum dipakai oleh banyak orang, yang mana umumnya digunakan untuk bertukar pesan, baik melalui foto, tulisan, pesan suara, atau bahkan melakukan video call. Bahkan mengirimkan file. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Padahal WhatsApp bisa digunakan sebagai media pembelajaran karena memudahkan dalam hal penggunaan dan pengaplikasiannya.
Yang kedua, minat belajar. Menurut Wilfram, Lestari dan Yuda Negara tahun 2017, minat belajar adalah dorongan-dorongan dari dalam diri peserta didik secara psikis dalam mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan, sehingga menyebabkan individu secara aktif dan senang untuk melakukannya. Sedangkan menurut Hidayat dan Jabilah tahun 2018, minat belajar peserta didik dapat diartikan sebagai suatu keadaan peserta didik yang dapat menumbuhkan rasa suka dan dapat membangkitkan semangat diri dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat diukur melalui rasa suka, tertarik, memiliki perhatian, dan keterlibatan dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut Lestari dan Yuda Negara tahun 2017, indikator dari minat belajar adalah perasaan senang, ketertarikan untuk belajar, menunjukkan perhatian saat belajar, dan keterlibatan dalam belajar. Maka dari itu, minat belajar dapat diartikan sebagai suatu perasaan atau keinginan untuk melakukan belajar yang mana didasarkan pada beberapa faktor tertentu. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Pada kajian teori, di sini saya membahas 4. Yang pertama ada paket C sebagai bagian dari PLS, kedua minat belajar, yang ketiga media pembelajaran, dan yang keempat ada WhatsApp. Yang pertama, paket C sebagai bagian dari PLS. Adi Kusumo tahun 1986 dalam bukunya Pendidikan Kemasyarakatan mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, di mana seseorang memperoleh informasi-informasi, pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya. Sedangkan Sujana mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan belajar membelajarkan diselenggarakan luar jalur pendidikan sekolah dengan tujuan untuk membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi diri berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kesetaraan paket C merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah, yang mana paket C dilaksanakan pada jalur non-formal dengan tujuan sebagai pengganti dan pelengkap dari pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar merupakan, menurut Wilfram, Lestari dan Yuda Negara tahun 2017, minat belajar adalah dorongan dalam diri peserta didik secara psikis dalam mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan sebagai penyebab kedisiplinan sehingga menyebabkan individu secara aktif dan senang untuk melakukannya. Maka dari itu minat belajar dapat diartikan sebagai suatu perasaan atau keinginan untuk melakukan belajar yang mana didasarkan pada beberapa faktor. Yang ketiga, media pembelajaran. Reiser dan Dempsey tahun 2012 memandang media pembelajaran sebagai peralatan fisik untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan menurut Latuheru tahun 1988, media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber
guru maupun sumber lain kepada penerima. Oleh karena itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu keberlangsungan pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang keempat ada WhatsApp. Jumiat Moko tahun 2016 mengatakan, WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya dapat saling berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya. Sedangkan menurut Larasati dan kawan-kawan tahun 2013, WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagai informasi dan diskusi. Maka dari itu, WhatsApp adalah sebuah aplikasi yang berbasis pada teknologi dengan memberikan kemudahan dalam penggunaannya serta pengaplikasiannya sehingga cocok untuk digunakan pada segala urusan termasuk pembelajaran. Selanjutnya penelitian yang relevan. Di sini penelitian oleh Al-Mustari Ding tahun 2022 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik. Penelitian Al-Mustari tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pre-eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran WhatsApp tidak berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan data yang telah dipaparkan, di mana pada data tersebut penggunaan WhatsApp pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri Hanga-Hanga untuk menarik minat belajar tidak berpengaruh, karena peserta didik lebih tertarik menggunakan WhatsApp untuk bertukar pesan, mengobrol, daripada sebagai media pembelajaran. Pada penelitian Al-Mustari tersebut, beliau juga memberikan saran untuk melakukan penelitian lagi, tetapi dengan pada sasaran yang lebih dewasa. Maka dari itu, di sini saya melakukan penelitian yang sama dengan sasaran yang berbeda, yaitu orang dewasa. Atau di sini saya menggunakan sasaran dari peserta didik paket C. Dan saya juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian regresi linear sederhana. Langkah berpikir di sini yaitu dalam penelitian ini penggunaan media pembelajaran WhatsApp sebagai variabel bebas atau X, sedangkan minat belajar sebagai variabel terikat. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan sebuah kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Muri Yusuf mengartikan hipotesis sebagai kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang bersifat sementara, serta merupakan konstruksi peneliti mengenai masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan hal tersebut, maka diambil hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C di SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang. Selanjutnya bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya regresi linear sederhana, di mana analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu dari subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik pada kesetaraan paket C di SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang yang berjumlah 152 orang. Di mana terdiri dari kelas 10 sebanyak 31 orang, kelas 11 sebanyak 49 orang, dan kelas 12 sebanyak 72 orang. Sedangkan sampel di sini, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pada penelitian ini saya mengambil 20% dari populasi, di mana pada penelitian ini dilakukan secara acak dengan teknik random sampling, sehingga didapatkan sampelnya berjumlah 30 orang. Selanjutnya, instrumen dan pengembangannya. Instrumen yang akan digunakan yaitu menggunakan observasi dan angket, yang mana setelah melaksanakan observasi, maka angket akan menyusul untuk disebarkan guna pengumpulan data yang diinginkan. Pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Yang kedua ada angket. Menurut Sugiono, tahun 2014, angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penyebaran angket dimulai pada tanggal 24 Oktober 2022, di mana pada hari tersebut saya baru mengirimkan surat izin untuk melakukan observasi. Setelah surat diterima pada tanggal 26 Oktober 2022, saya menyebar angket yang pertama kepada peserta didik, di mana pada hari itu masih sedikit peserta didik yang hadir. Melihat jumlah peserta didik yang hadir hanya sedikit, lalu saya mencoba menggunakan Google Form sebagai alternatif untuk mengumpulkan data, yang mana pada Google Form tersebut berisikan instrumen yang berupa beberapa pernyataan yang bisa dijawab oleh sasaran. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, untuk menghitung sejumlah soal yang dijawab pada setiap item angket atau kuesioner, maka menggunakan rumus persentase menurut Widoyoko tahun 2015. Yang mana di sini P sama dengan F per N kali 100%, di mana P adalah banyak persentase, F frekuensi tanggapan, dan N jumlah responden. Sedangkan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, saya menggunakan rumus analisis regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen atau penjelas, A sama dengan konstanta, dan B koefisien regresi. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya menggunakan SPSS untuk mengolah data sehingga didapatkan hasil bahwa R hitung yang didapatkan dari rumus analisis regresi linear sederhana yaitu 20,376. Terlihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabel di sini didapatkan 2,763. Oleh karena R hitung besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran maksa terhadap minat belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil temuan penelitian menyatakan bahwasannya minat belajar peserta didik cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden, dan sebagian besar memberikan jawaban setuju, sehingga dapat dikatakan minat belajar peserta didik pada
kesetaraan paket C cukup tinggi. Berdasarkan analisis data, membuktikan bahwa penggunaan media pembelajaran WhatsApp memiliki pengaruh yang signifikan dengan minat belajar peserta didik, sehingga dapat dikatakan penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C berpengaruh. Apabila penggunaan media pembelajaran WhatsApp digunakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap minat belajar peserta didik. Begitupun sebaliknya, apabila penggunaan media pembelajaran WhatsApp tidak digunakan dengan baik, maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap minat belajar peserta didik. Selanjutnya itu bab terakhir, bab 5, penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulan tentang penelitian pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada program paket C di SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang. Yang pertama, pada proses pembelajaran masih kurang kondusif. Hal ini dibuktikan dengan para peserta didik masih kerap kali berbicara dengan temannya serta terdapat peserta didik yang tidak hadir, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung kurang kondusif. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran WhatsApp memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar peserta didik, sehingga dapat dikatakan penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap minat belajar peserta didik pada kesetaraan paket C berpengaruh. Selanjutnya saran. Saran penulis dari penelitian ini yaitu pertama diharapkan kepada pihak SKB, terutama pada kesetaraan paket C, untuk lebih memperhatikan peserta didiknya mengenai kebutuhan mereka, lebih pada penyediaan media pembelajaran. Yang kedua, diharapkan kepada peserta didik kesetaraan paket C untuk lebih giat lagi dalam belajar dengan cara datang menghadiri pembelajaran secara langsung. Yang ketiga, diharapkan kepada peneliti lain agar menemukan dan meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik kesetaraan paket C. Demikianlah penjelasan mengenai penelitian saya. Ada salah kata dan ada salah kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.